Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Karisa. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tetapi sebelumnya kakak mau tanya dulu nih, apa sih makhluk hidup itu? Nah, ada Karisa tahu nggak apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan. Nah, di antara makhluk hidup misalkan ada kayak apa? Kayak orang, kayak binatang, tumbuhan, itu termasuk jenis makhluk hidup. Sedangkan ada makhluk kalau ada makhluk hidup berarti ada makhluk tak hidup. Makhluk tak hidup misalkan kayak batu, mobil, pokoknya yang nggak bisa bergerak sendiri itu adalah makhluk tak hidup. Nah, tadi katanya makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, apa aja sih ciri-ciri kehidupan itu? Yang pertama ada bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, makan, adaptasi, dan bernafas. Oke, gimana caranya memudahkan untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ada lagunya apa? Mari kita kenal ciri makhluk hidup, memerlukan makan dan juga bernafas, berkembang biak, tumbuh berkembang, la 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 la, dapat bergerak, peka rangsangan, terakhir mengeluarkan zat sisa. Coba sekali lagi ya. Mari kita kenal ciri makhluk hidup, memerlukan makan dan juga bernafas, berkembang biak, tumbuh berkembang, la 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 la, dapat bergerak, peka rangsangan, terakhir mengeluarkan zat sisa. Nah, selanjutnya ya, kita akan membahas tentang berkembang biak. Nah, apa sih Kak berkembang biak itu? Jadi, berkembang biak itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Jadi, misalkan yang tadinya sendiri atau berdua jadi bertiga. Jadi, misalkan ayah sama ibu Karisa tadinya cuma berdua, ada Karisa, terus ada kakak siapa, Kak Dinda ya. Nah, itu tuh berarti melakukan perkembangbiakan atau berkembang biak. Tujuannya itu untuk mempertahankan kelestariannya supaya tidak hidup sendirian atau tidak punah. Oke? Nah, selanjutnya ada ciri makhluk hidup itu bernafas. Bernapas menghirup oksigen, terus mengeluarkan karbon dioksida. Jadi bernafas itu adalah proses menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Oke, alat pernafasan kita adalah apa? Paru. Kalau manusia itu bernafas dengan paru-paru. Nah, kalau serangga bernafasnya dengan menggunakan trakea. Kalau ikan bernafas dengan menggunakan insang, kok hidungnya insang. Terus kalau laba-laba dengan paru-paru buku. Sedangkan tumbuhan juga ternyata bernafas loh, tapi tumbuhan bernafasnya itu nggak kelihatan menggunakan stomata yang ada di daunnya. Oke, jadi sebenarnya tumbuhan itu dia melakukan pernapasan di bagian daunnya, yaitu dengan menggunakan stomata namanya ya. Nah, selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Nah, apa sih Kak perbedaan tumbuh dan berkembang? Nah, perbedaan tumbuh dan berkembang, kalau tumbuh misalkan Karisa yang tadinya tingginya 100 cm jadi 150 cm. Nah, itu tuh berarti bertambahnya ukuran atau volume makhluk hidup, itu dinamakan tumbuh. Karisa yang tadinya 100 cm jadi 150 berarti tumbuh ke atas. Tumbuh itu ke atas,
berarti pertambahan ukuran volume atau berat badan. Berat badannya yang tadinya 10 kilo jadi 11 kilo jadi 12 kilo, itu adalah tumbuh. Nah, sedangkan berkembang itu proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan berfungsinya alat reproduksi. Atau Karisa pernah dengar nggak kalau Kak Dinda itu mengalami haid atau menstruasi? Nah, menstruasi itu berarti Kak Dinda itu telah mengalami proses berkembang. Kalau Karisa proses berkembangnya itu baru sampai ke udah mulai ngerti nih, misalkan kalau dikasih tahu gini udah mulai ngerti, udah mulai dewasa. Pokoknya kalau berkembang mah proses menuju kedewasaan, tapi belum benar-benar dewasa karena belum mengalami menstruasi kalau Karisa. Oke. Nah, selanjutnya ada bergerak. Bergerak itu merupakan perubahan posisi, yang tadinya di sini pindah menjadi di sana, yang tadinya di sebelah barat jadi di sebelah timur. Nah, kita juga makhluk hidup bergerak dan menggunakan alat gerak. Nah, misalkan tuh tanaman bergerak ya menuju cahaya matahari. Misalkan tuh gerakan tumbuhan itu gerakan ujung batang dari bawah ke atas ke arah sinarnya matahari. Atau tuh ada yang bergerak berlari, berjalan, berdiri. Oke, hewan juga dengan loncat, terus dengan menggelantung. Nah, sekarang alat pergerakan, alat gerak makhluk hidup ya. Kalau manusia kita bergerak menggunakan tangan dan kaki atau berpindah ya. Terus kalau hewan ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan sirip untuk ikan, sayap untuk burung. Terus kalau tumbuhan bergeraknya kalau putri malu menutup, membuka, menutup, membuka. Oke. Bergeraknya ke arah datangnya matahari juga bisa. Nah, ini adalah alat gerak makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita butuh apa? Butuh makan. Kita butuh makan agar menghasilkan energi biar kita kuat. Oke? Kalau misalkan kita nggak makan, kita jadi lemes. Oke, jadi kita manusia atau makhluk hidup itu memerlukan makanan. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Maksudnya apa, Kak? Jadi kalau misalkan Karisa dicubit, sakit, berarti Karisa juga itu peka terhadap rangsangan berupa cubitan. Nah, apa aja? Misalkan rangsangan itu bisa berupa sentuhan, disentuh kerasa, atau berupa cahaya, aduh silau. Nah, itu adalah rangsangan ya. Terus atau juga suara dor, Karisa jadi kaget, berarti itu tuh Karisa peka terhadap rangsangan. Terus ada mencium bau, bau. Nah, misalkan Karisa kentut, bau. Nah, itu tuh juga kita dapat merasakan bau, berarti itu juga peka, hidung kita peka terhadap rangsangan bau. Atau rasa ya, kita bisa merasakan manis, pahit. Nah, itu juga karena adanya rangsangan. Nah, misalkan pada tumbuhan putri malu ketika disentuh dia daunnya langsung menutup, berarti itu juga putri malu rangsangannya berupa sentuhan. Terus kalau cicak mah kalau diinjek ekornya itu akan lepas. Itu karena peka terhadap rangsangan cicak itu adalah memutuskan ekornya ketika dia sedang kasieunan, mempertahankan diri. Nah, cicak mah mempertahankan diri dari musuh itu dengan memutuskan ekornya. Kalau ayam ketika udah mau pagi langsung berkokok. Nah, itu karena ada rangsangan cahaya. Oke, kalau misalkan kita dingin, haci, itu juga dingin ya, suhu, berarti kita peka terhadap rangsangan juga. Oke.
Nah, ini ada terakhir, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan untuk mempertahankan diri dari lingkungannya, menyesuaikan diri di lingkungannya. Jadi, kalau misalkan ketika kita kedinginan, maka kita membutuhkan jaket untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Oke deh, selesai ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa mudah dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya?